Nurul Ikhlas foto baru. Selanjutnya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, segala puja dan puji hanya hak bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah karuniakan kepada kekasihnya manusia terbaik yang pernah ada suri teladan bagi kita, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Materi kita pagi ini sholat dan kesucian jiwa. Bapak Ibu jamaah, ibadah dan syariat yang Allah tetapkan bagi kita sejatinya untuk mensucikan jiwa kita, sejatinya untuk mensucikan hati kita. Sebab hanya hati yang suci, jiwa yang jernih, yang pada akhirnya akan menjadi pemenang dan menjadi ahli surga. Nabi Ibrahim di antara doanya beliau memohon kepada Allah, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim." Ya Allah, jangan kau hinakan hamba pada hari kebangkitan, di mana pada hari itu tak berguna harta benda berapapun banyaknya, dan pada hari itu pula tak berguna anak laki-laki betapapun kuatnya, illa man atallah, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Bapak Ibu jamaah, siapapun kita pasti rindu husnul khatimah, dan husnul khatimah juga hanya dimiliki bagi hamba-hamba yang hatinya suci, jiwanya jernih. Begitu malaikat Israel datang akan cabut nyawa kita, bercahaya, memancarkan sinar yang terang bagi jiwa yang bersih, sehingga malaikat Israel mencabut nyawa kita selembut-lembutnya, sebaik-baiknya. Dihibur dulu kita, senang kita, senyum kita, pelan-pelan diangkat nyawa kita, sehingga ada di antara kita yang menutup malam terakhirnya dengan tersenyum dan tampak gembiranya. Allahu Akbar. Siapapun kita juga ingin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kepulangannya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini semuanya dipanggil oleh Allah dengan kalimat ini. Dan wahai hamba-hamba yang jiwanya mutmainnah, jiwa mutmainnah itu adalah hati yang suci, jiwanya jernih, masya Allah. Dan Ramadan Bapak Ibu, di mana Ramadan merupakan sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Siapapun yang beramal di situ Allah ganjar, Allah balas asyara ila sini abdul dif'in ila srofa wali wa ala sini. Allah ganti, Allah beri pahala 10 hingga 700 kelipatan, kecuali puasa, karena puasa itu untukku, aku yang akan memberikan pahalanya sesuka hatiku. Karena di Ramadan ini puasa paling banyak bulan apa, Bu? Bu, mana itu? Bu, puasa paling banyak bulan apa? Ramadan. Pak, orang ke masjid paling banyak bulan apa? Ramadan. Sholat paling banyak bulan apa? Ramadan. Sedekah zakat paling banyak bulan apa? Untuk apa semua? Semua hakikatnya untuk mensucikan
jiwa. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shalat dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa yang muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas wa mimma razaqnahum. Orang yang yakin kepada yang gaib lalu mendirikan sholat. Jadi sholat itu orang yang bertakwa. Lalu apa hakikat takwa? Hakikat takwa adalah mensucikan jiwa. Wa nafsin wa ma fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat Asy-Syams ayat 7, 8, 9 dan 10. Dan jiwa serta penyempurnaan yang Allah ilhamkan ke dalam jiwa itu fujuraha wa taqwaha, kecenderungan untuk melakukan dosa, wa taqwaha, dan potensi untuk takwa, untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah jamin qad aflaha man zakkaha, sungguh pasti akan menjadi orang paling beruntung, paling berkah, paling sukses, paling bahagia siapa? Orang yang menjaga kesucian jiwanya dengan takwa. Jadi hakikat takwa sebenarnya kesucian jiwa. Makanya seluruh ibadah kita ini sesungguhnya sedang membasuh jiwa kita, baik dari segala penyakit-penyakit hati maupun dari dosa-dosa, terutama sholat. Ini penting sekali karena sholat itu di bulan Ramadan kita melakukannya dengan sebanyak-banyak. Masya Allah, makna sebanyak-banyaknya tarawih. Tarawih ada yang 11 rakaat sama witir, ada yang 23 rakaat sama witir, bahkan ada yang 30 rakaat. Ya, karena tarawih itu dunia. Tarawih itu setahun. Sangat gembira yang pertama Allah. Masya Allah. Ada yang lama dengan tahajud semakin duhanya tak tinggal sampai 12 rakaat. Nah, pagi ini perkenalkan bagaimana sholat membersihkan hati kita. Rasulullah SAW bicara dengan para sahabat, wahai sahabatku, kalau di depan rumah kalian itu ada sungai bersih, jernih, mengalir, lalu engkau mandi 5 kali di sungai itu 1 hari, kira-kira dakinya masih ada apa tidak? Dakinya bersih atau tidak? Bersih. Maka Nabi menyebutnya, begitulah bagi orang-orang yang sholat, Allah bersihkan dosanya 5 kali 1 hari 1 malam. Itu sholat fardu. Bagaimana Bapak Ibu menambahnya lagi dengan sholat tarawih? Di sini tarawih 23. Nah, gitu. Oh, saudara jadi tarawih 23. Di sini 11 sama witir kita hitung Bapak Ibu ya. Nah, menghitungnya biar asik sambil testimoni ya. Sambil testimoni. Siapa yang mau jadi bintang film hari ini? Yang mau jadi artis aktor siapa nih? Yang muda, yang muda. Yang muda. Nah, sini depan sama Ustaz. Masya Allah. Sudah keluar fatwa MUI dalam bentuk maklumat himbauan. Maklumat MUI Sumatera Barat menjelang Ramadan. Poin 3 dijelaskan agar umat Islam menjaga jarak baik berkumpul di masjid maupun di luar masjid kecuali sholat. Sholat harus rapat. Karena SOP-nya sholat
pundakmu karena aku melihat kalian. Padahal Rasulullah SAW menghadap kiblat. Bagaimana melihatnya? Begitu seriusnya perkara ini. Lalu dengan kesempatan Rasulullah menyebutkan, rapatkan pundakmu, jangan berikan celah setan di antara kalian. Bu, mana ibu? Pak, setan itu Bapak Ibu bisa masuk pembuluh darah paling kecil di otak kita. Makanya orang kesurupan. Kamu praktisi rukyah sejak tahun 2004, kalian sudah berapa lama itu? Ya, masuk setan jin ke dalam otak manusia sampai pembuluh terkecil. Sampai pembuluh terkecil. Maka Rasulullah SAW memiliki standar ketika kita sholat berjamaah harus rapat. Apa yang disuruh merapatkan? Tumitnya. Apa Bu? Apa yang rapat Bu? Apa yang rapat Pak? Karena kalau tumit kita rapat, otomatis lengan dan pundak kita rapat. Tapi kalau tumitnya tidak rapat, maka lengan kita nggak akan rapat. Parahnya selama ini kita sholat berjamaah menggunakan teori PBB. Apa itu teori PBB? Kondisi siap gerak, tegak lurus. Saya kalau diperiksa dompetnya sama Bapak Ibu akan ketemu satu kartu. Apa kartunya? Anggota Kemenhan Indonesia. Jadi Kementerian Pertahanan Nasional. Karena saya anggota bela negara Bapak Ibu. Itu yang melatih PBB saya tim khusus dari Kodim. Jadi dulu tidak pernah diberi instruksi, nggak boleh diberi instruksi kecuali dalam keadaan sikap sempurna. Sikap sempurna itu adalah siap gerak. Jadi nggak boleh lencang depan, lencang kanan. Kalau itu belum sempurna. Sikap sempurna dalam PBB, buka 30 derajat kaki kanan, 30 derajat kaki kiri. Geser tumitnya sejarak lebih kurang 1 kepal. Ternyata sholat kita kayak gitu Pak. Kenapa? Dari TK PBB, betul. Dari SD PB, SMA, SMP, kebalik dia. Perguruan tinggi, Bapak Ibu jadi pegawai setiap hari apel pakai PBB, ke bawah-bawah dalam sholat. Karena memang mengubah kebiasaan itu susah. Saya biasanya kalau perut Bapak Ibu renung gini, Allahumma hdini fiman hadait. Saya ganti aja lagunya. Tadi ada yang tinggal, Masya Allah. Ya, karena memang mengubah kebiasaan itu sangat susah. Ke bawah-bawah. Begitu saya coba, Allahumma hdina fiman hadait. Itu nanti di ujung ada aja yang keliru Bapak Ibu sekalian ya. Tapi insya Allah mudah dimaklumi oleh Allah SWT karena sudah menjadi kebiasaan. Bapak Ibu, sekarang ini PBB nih. Waqina bi rahmatika syarra ma qadain, kayaknya tadi tak saya baca enggak ya. Nah, sekarang begini PBB, sering kayak gini Pak Ibu salatnya. Ini. Ini berdirinya. Iya Pak? Jujur, iya Pak enggak? Sering begini berdiri kita? Iya. Itu namanya teori PBB. Ini kaki kanan menghadap Roma, kaki kiri menghadap Yunani. Begini. Coba seperti ini kakinya. Kira-kira rapat apa tidak? Ya. Rapat apa tidak? Ini rapat ini. Kaki saya rapat. Tapi jari bertemu jari. Nah, rapat enggak atasnya? Enggak. Makanya tumit standarnya. Silakan cari dalilnya. Tumit. Ya. Standarnya apa? Tumit. Rapatkan tumitnya, Ustaz. Nah, dia. Kalau kita rapatkan tumit, maka kaki kita menghadap kiblat. Betul? Ini kakinya menghadap kiblat, Pak. Jadi tegak lurus menghadap kiblat. Kata Nabi, "Idza qumtum ila shalah", apabila engkau berdiri tegak lurus untuk salat, berdiri begini. Ini namanya sikap sempurna. Lakukan sikap sempurna dulu, maka ini akan dempet. Masya Allah. Ustaz, tambah satu lagi sini. Ya. Mau ditambah berapapun sama hasilnya. Itu rumus. Kalau tumitnya Bapak Ibu rapat, maka sampai ke atas tetap rapat. Buka kaki kita selebar bahu masing-masing. Nah, enak Pak sholat seperti ini. Kita lihat ya takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah
Akbar. Rapat semua Pak. Itu yang disebut luruskan shaf. Dan kenapa harus begitu? Karena Allah sedang membersihkan hati kita. Proses pembersihan hati dalam sholat Allah mulai sejak tegak lurus, bahkan dilanjutkan dengan niat. Tegak lurus begini. Ketika kita nempel Pak, misalnya saya sedang gak senang sama beliau, sedang kecewa, disinilah pelan-pelan akan terasa sentuhan-sentuhan kehangatan kita, sehingga mulailah merasa satu tubuh, ya, merasa satu tubuh. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara, kalbunyan, bagaikan satu bangunan. Seperti inilah Bapak Ibu sekalian, ya, saling membutuhkan, sehingga pelan-pelan Allah akan bersihkan hati kita. Yang punya dendam kusumat mulai dibersihkan hatinya. Barakallahu fikum. Terima kasih. Silakan dulu. Ustaz dulu kita dulu ya. Nah, sekarang gantian Ustaz. Gantian ke sini, ke sini. Kita pakai testimoni aja langsung ngajinya Bu ya. Begitu kita sudah seperti itu, Bapak Ibu biasa pakainya, silakan kita lanjutkan pada gerakan pembacaan. Gerakan berikutnya adalah takbiratul ihram. Coba takbir. Allahu Akbar. Siapapun yang mengatakan Allahu Akbar, dia mesti sadar bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Yang merasa sombong dengan kedudukannya, yang merasa sombong dengan kehormatannya. Saat itu engkau sedang mengatakan Allahu Akbar. Engkau sedang berhadapan dengan Allah Al-Ali wa Al-Azim. Dialah yang maha tinggi dan maha agung. Kehormatanmu tak ada apa-apanya ke depannya. Hilang Pak. Jadi kalau sholat jangan bawa kehormatan kita. Kalau kita bawa kehormatan kita, Bapak Ibu sekalian, pangkat kita, jabatan kita harus ambil semuanya. Begitu RW takbirnya berbeda, Pak RW. Dulu waktu belum jadi RW biasa, Allahu Akbar. Begitu jadi RW, Enggak RW. Kalau RW di sini santai. Yang lebih parah, sudah ada orang takbiratul ihram seperti ini, karena ada pejabat yang mau lewat pakai protokoler, digeser Pak, pinggir, suruh geser begini, nggak boleh, haram itu. Dosa besar itu Bapak Ibu sekalian. Jangankan sampai membatalkan sholat orang, berjalan di depan orang yang sedang sholat saja, maka haram hukumnya, halal darahnya. Sampai-sampai Nabi sebut, tunggu engkau sampai 40. Dan ulama menyepakati 40 itu adalah 40 tahun. Nggak boleh lewat Pak. Pernah melihat video itu? Pernah Bapak Ibu melihat video seperti itu? Begitu ada, sebutin nggak ya? Sebutin Bu ya? Sebutin aja Pak. Berarti nggak usah ya? Nggak usah kata Bu ya. Ada pejabat yang mau masuk, ada nomor 1 misalnya, satu mau masuk gitu ya. Geser. Ya Allah karim. Kecuali dia belum sholat bisa dimaklumi ya. Sholat nggak boleh bawa jalan. Yang rasa kaya begitu dia sedang Allah, dia sedang berhadapan dengan Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya. Yang rasa miskin nggak ada semuanya. Karena sombong itu karakter yang sangat merugikan. Dan sombong itu sifat buruk terburuk. Rajanya sifat-sifat yang buruk itu adalah sombong. Makanya iblis tidak bisa ke surga karena sombong. Angkat tangan itu lagi. Allah. Angkat tangan di mana-mana, angkat tangan itu artinya menyerah. Dan mulai ya Allah sudah berapa banyak orang yang merasa nggak berdaya di hadapan Allah. Nggak perlu sakit hati karena hina tetangga. Rasulullah jadi caci maki, padahal dia yang paling mulia di sisi Allah. Maka sakit hatinya hilang. Yang punya dendam apalagi bersih, tapi ternyata belum bersih di antara kita ini. Sudah takbir Allahu Akbar, hatinya belum bersih juga, maka Allah tambah. Setelah iftitah baca apa? Al-Fatihah. Sedangkan itu terawih saja Bapak Ibu. Terawih 11 rakaat dengan witir. 11 rakaat dari Al-Fatihah 7 ayat. Jumlahnya berapa? 77 ayat. Kalau 30 malam
2310 ayat. Tanya sama Ustaz kalau meruqyah mengusir jin dari dalam tubuh manusia biasanya berapa ayatnya? Alhamdulillah Bapak Ibu, saya pernah mengusir jin yang aku ifrit dari dalam tubuh manusia itu sampai ampun dan keluar itu 50 ayat. 50 ayat saja jin yang aku ifrit kabur. Ampun Ustaz, kamu tidak kabur itu, kamu tak keluar aja. Keluar sesuai itu. Berapa ayat Pak? 50 ayat. Kita dibacakan selama Ramadan itu 2310 ayat Al-Fatihah. Tidak hilang sombongnya, tidak hilang pula dendamnya, tidak berhenti marah-marahnya, tidak stabil emosinya. Padahal Allah bermaksudnya masuk hati kita, Masya Allah. Tapi Allah sayang betul sama kita, Pak. Hamba-Mu engkau belum bersih dengan Al-Fatihah sebanyak itu, tambah dengan surat yang mudah dalam Al-Quran. Summa qara'a yassara min Al-Quran. Baca Al-Quran yang mudah, paling pendek ayat Al-Quran, surat Al-Quran, surat apa? Inna a'tayna. Pokoknya ibu itu saya hafalnya. Baca ulang-ulang itu surat. Inna a'tayna al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani kali kata. Kali 30 berarti sudah tambah 90 ayat. 90 ayat kali 11 sudah 990 ayat. 990 ayat selama 1 bulan ini Bapak Ibu sekalian, 990 ayat ditambah 2310 ayat sudah 4300 ayat. Berapa? Yang ternyata belum juga bersih hatinya. Allah sayang betul. Begitu hebatnya gerakan dan bacaan surat itu. Rukuk Allah Akbar dibaca Allah Maha Besar. Lalu ruku dibaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Maha suci Tuhan yang Maha Agung dan segala puji baginya. Perhatikan ketika ruku Bapak Ibu, Allah buat kita ruku ini. Ruku yang benar ini dikasih di sini gelas, dikasih air nggak tumpah, ya. Datar seperti ini. Apa yang disyaratkan dengan gerakan ini? Hai hambaku, wajah yang kau banggakan, kepala yang kau besar-besarkan, karena disitulah kontrol kehidupan. Sama datar dengan tempat keluarnya kotoran pada dirimu. Jelas Ibu? Rasakan betapa wajah kita dihempaskan oleh Allah, sama datar dengan kotoran kita. Belum juga bersih hatimu, itidal, tenangkan dirimu. Sami Allah, telah mendengar Allah dan segala puji telah mendengar Allah bagi siapa yang memujinya. Siapa yang memuji ini, Allah sudah mendengarnya. Lalu dibaca Rabbana wa lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, wa lakal hamdu, dan hanya milikmu segala pujian. Aku tak pantas dipuji-puji, apalagi berharap pujian kepada siapapun. Hanya Engkau yang pantas untuk dipuji, wahai hambaku. Hamba hadir hanya ingin memujimu. Bersihkan, dibersihkan hatinya. Rupanya belum bersih juga lagi. Ayo sujud. Allahu Akbar. Begitu sudah sujud, Bapak Ibu sekalian perhatikan, dihempaskan oleh Allah. Kening mesti nempel di tempat sujud. Jauh jaraknya, Bu. Tempat keluar kotoran kita jauh di atas daripada kepala kita. Baca olehmu Subhana Rabbiyal. Beda lagi kalau tadi Subhana Rabbiyal Azim, pengakuan Allah Maha Agung. Sekarang lebih dahsyat lagi, Maha Suci Engkau yang Maha Tinggi. Berarti rendahnya luar biasa. Yang sekarang ini ujub, takabur, bangga dengan apa yang kita miliki, dilepaskan oleh Allah. Jangan sombong lagi. Bersihkan hati. Dibersihkan oleh Allah. Rupanya belum juga bersih nih. Duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Uraikan dosamu wahai hambaku. Mungkin kau lupa tak terurai dosamu sehingga belum juga bersih hatimu. Dibaca apa? Apa bacanya, Bu? Rabbi firli warhamni waj'alni. Ya Allah, ampuni
dosa, terbuai dosa. Belum juga bersih, sujud lagi, sujud. Allah. Langsung ke ayat akhirnya. Ini satu ayat ya. Kalau satu ayat yang terbahas, langsung ke ayat akhir. Duduk, duduk. Allah. Maka setiap sholat kita Bapak Ibu, Allah menganggap hati kita sudah bersih, dan hati yang bersih, jiwa yang jernih akan nampak di wajah orang beriman yang sudah sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nampak di wajahnya orang-orang yang sudah sujud itu, bekas sujudnya. Lalu tanda dia sudah bersih hatinya, ucapan selamat kepada siapapun. Berarti tak ada dendam di antara kita, tak ada benci di antara kita, tak ada sakit hati lagi, tak ada sakit hati lagi di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Wahai saudaraku yang di sebelah kanan, baik tukang becak hingga pejabat undangan, yang miskin sampai yang kaya, siapapun Anda, tetangga dekat, tetangga jauh, saudara dekat, saudara jauh, mari berapa selamat atas kalian semuanya. Ke kanan, lalu ditambah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lidah mengatakan selamat, wajah harus cerah, mata berbinar, senyumnya lebar. Silakan Ustaz berdiri. Bu, kalau beliau baru saja dilantik jadi ketua di TPA di sini, ya, TPA di sini, lalu saya katakan kepada beliau, selamat yuk. Kira-kira apa artinya? Hah? Saya senang atau benci? Benci, kotor hati saya. Orang mengucapkan selamat itu begini, selamat ya. Faedahnya, bertemu dengan saudara kita ini, tatap wajahnya. Apa Ibu? Tatap wajahnya. Kalau kita palingkan wajah kita, Allah akan memalingkan wajahnya nanti di yaumul qiyamah kepada kita. Tatap wajahnya. Jabat tangannya. Jabat tangan itu, apa kata Nabi, berjabatan tangan engkau hingga hilang dendam kusumat dari hati. Maka jabatan tangan sempurna seperti ini. Ada yang tak puas ingin lebih sempurna lagi, jangan sampai dipeluk Pak. Tanya sama beliau, seberapa sering ketemu sama Ustaz? Saya nggak tahu berapa sering ketemu sama Ustaz. Pertama kali beliau ketemu sama Ustaz. Perhatikan, lihat di sini. Ini hasil orang yang sholat yang hatinya bersih Pak. Tapi kalau ada dua orang yang sholat membuyui wajahnya, inilah sholatnya Pak. Ada yang keliru itu Pak, serius. Karena sholat itu mirajul mu'minin, dialog dengan Allah. Lihat, saya cuma pikiran aja, kalau saya ucapkan dalam pikiran saja. Saya namanya siapa? Rawi. Ustaz ya? Rawi selamat. Dalam pikiran saya saja. Rawi selamat. Katakan Ustaz selamat. Perhatikan, dalam pikiran aja. Assalamualaikum. Lihat Pak. Nah. Ini seperti orang baru kenal atau saudara lama melepas rindu? Padahal pikiran nih Pak Ibu. Ini Pak, kalau nggak saya lepas, dia nggak akan lepas ini. Masya Allah, ya. Allah Akbar. Barakallahu. Coba Bapak Ibu lakukan sama saudara. Selamat dah. Udah ya Pak, cari pasangan Pak, cari pasangan. Sudah hati kita. Lihat wajahnya, jabat tangannya. Lihat wajahnya, jangan palingkan wajahnya Pak, ya. Jadi dari awal Allah sudah akan membersihkan hati kita. Makanya sholat berjamaah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, yang pada sakit-sakit hati dengan tetangga dan saudara, lepas itu di sholat itu, lepas itu. Ya, insya Allah mudah-mudahan berkah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu saya tanya terakhir kepada Bapak Ibu pengajar kita sebagai penutup. Pak, di manakah sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali?
Di mana? Pertama kali Rasul sholat itu di mana? Nah, lupa kita. Pertama kali Rasulullah sholat itu di Baitul Maqdis. Di mana? Baitul Maqdis itu di mana? Masjidil Aqsa. Subhanalladzi yasma bihamdihi lainam minal masjidil haram ila masjidil, dari Masjidil Haram begitu sampai di Masjidil Aqsa, rupanya Rasulullah dipertemukan dengan Nabi dan Rasul. Dalam satu riwayat dari Rasul itu jumlahnya sampai 120.000, luar biasa banyaknya. Ya, 120.000. Masya Allah. Dan saat itulah mereka Jibril ada koma, lalu dipersilakan Rasulullah untuk jadi imamnya sebelum berangkat Mi'raj bertemu dengan Allah. Setelah itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu turun ke bumi, menjadi wajib bagi kita semuanya. Saya perlu ingatkan saja kepada Bapak Ibu, sekarang Baitul Maqdis itu dalam genggaman Zionis Israel. Setelah sejak tahun 1948 Palestina dijajah oleh Zionis Israel, sampai hari ini 90% wilayah Palestina sudah mereka kuasai, dan Baitul Maqdis menjadi salah satu tempat yang sudah dikuasai oleh mereka. Jadi Bapak Ibu kalau mau pergi ke Baitul Maqdis, Bapak Ibu harus pakai visa Israel, harus izin mereka, dokternya yang di sana semuanya milik mereka. Kalau kita yang dari luar dipersilakan masuk, tetapi kalau yang tetangga yang Baitul Maqdis tidak dipersilakan masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sementara kondisi rakyat Palestina hari ini yang mempertahankan Baitul Maqdis yang tetap tinggal ada di sana, sebab kalau selama umat Islam masih ada di situ, maka insya Allah Baitul Maqdis tetap milik kita, karena Allah yang menjaganya. Tapi kalau umat Islam yang ada di sana tak ada lagi, serta merta akan dikuasai oleh Zionis Israel dan akan ditentukan diganti dengan Israel. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, Baitul Maqdis dijaga oleh Allah melalui saudara kita yang ada di sana, walaupun saudara kita di situ sedikit. Tapi perhatikan satu hadis Rasulullah. Hadis ini dialog antara Rasul dengan Maimunah, pembantu Rasulullah. Maimunah bertanya kepada Rasulullah, Afkina di Baitul Maqdis. Ya Rasul, fatwakan kepadaku tentang Baitul Maqdis. Lalu Rasulullah mengatakan Baitul Maqdis itu mansyar wa mansyar, jadi tempat berserakannya manusia seluruh bumi, dan nanti tempat berkumpulnya di padang mahsyar juga di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Pergilah ke sana lalu engkau sholat di sana, sebab sholat di Baitul Maqdis ka'alfi, bagaikan 1000 masjid yang ada di dunia. Nangis Maimunah, ya Rasul, saya ini wanita yang lemah, bagaimana saya akan sampai di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, lalu saya sholat di sana untuk mendapatkan keutamaan. Maka Rasulullah bilang, engkau doakan Baitul Maqdis, doakan Baitul Maqdis bersifat saudara itu. Saudara kita sedang di sana kedinginan, sudah jutaan manusia mati dibantai dan diadang oleh Zionis Israel. Mereka sudah berjihad mempertahankan Baitul Maqdis sejak tahun 48 sampai sekarang. Lalu setelah itu apa? Kirimlah olehku wahai Maimunah minyak ke Baitul Maqdis. Makanya di Baitul Maqdis butuh opor, maka kirim minyak, maka sama untuk sedang sholat di sana. Ibu mau sholat di Baitul Maqdis? Bisa sholat di sini. Maimunah, kamu bisa sholat sekarang di Baitul Maqdis. Gimana caranya? Doakan Masjidil Aqsa dan saudara kita di sana, kirim minyaknya ke sana. Tapi yang dimaksud minyak bukan minyak goreng, ya, bukan minyak bensin. Apa maknanya? Bekal untuk saudara kita di Baitul Maqdis mempertahankannya. Dan satu-satunya bekal yang kita bisa kirim hari ini adalah harta kita, uang kita. Karena ada yang mengumpulkan baju nggak bisa terkirim ke sana, Pak. Ongkosnya lebih besar daripada harga bajunya. Maka kirimlah uang kita, itu akan menjadi bekal
Maqdis untuk terus belajar Al-Quran di situ, mempertahankan ibadah di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu setuju kita kirim minyak ke sana biar pagi ini kita sholat di Baitul Maqdis? Setuju Bapak Ibu? Baik, insya Allah. Saya didampingi oleh relawan dari Al-Quran di Indonesia. Silakan langsung saja sampai nanti waktu subuh kita datang insya Allah. Dan cepat bagi yang begitu. Dan insya Allah cukuplah settingannya. Silakan. Cepat kita insya Allah. Berapa pertanyaan pada Bapak Ibu saat ini? Ayo Bismillah. Ya Allah, saya doakan itu bisa sholat di sana lebih baik daripada sering ke masjid. Ya. Kemudian Bapak Ibu masukkan yang sudah ada di kantong jangan dibawa pulang, diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala 1000 lebih baik. Kalau di bulan Ramadan, Masya Allah dikasih tim sampai 700 tingkatan di sini. Tingkat di sini sampai 700 tingkatan. Allah Taala begitu kita lihat otomatis dikali 1000 lagi, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak bawa, misalnya di rumah Anda mau dikirim, silakan nanti hubungi relawannya atau nomor saya juga bisa saya bantu. Kemudian nanti mau transfer ada nomor rekeningnya, tapi Bapak Ibu konfirmasi ke saya ya. Saya telah punya nomor kami, nomor saya bisa minta terus nanti beritahu Ustaz, kami ikut berjuang untuk Baitul Maqdis. Kalau Bapak Ibu yang pengen lebih jelas lagi tentang Baitul Maqdis juga silakan ada yang bertanya. Baik, silakan Bapak Ibu. Yang mau